Udah segera aja Pak Nanang. Iya. Sore Pak. Berikutnya adalah Pak, di sini ada materi Selamat sore semuanya. Untuk pengetahuan, keterampilan, review apa yang Bapak Ibu kerjakan nanti sekalian ini Pak Nanang mungkin linknya itu kita sepakati Pak. Oh iya. Baik. Hasil ini. Baik, nanti saya buatkan Pak. Nah, ketika dapat menjelaskan, kita ngambil ininya Bapak Ibu. Lihat, perhatikan baik-baik. Ketika Selamat sore Bapak Ibu. Selamat sore Pak. Sore Pak. Ini suara saya bisa diterima dengan baik Pak. Bagus Pak, bagus. Bagus. Ya, Bagus alhamdulillah sekali, ya. Pak. Ini mohon maaf Pak sebelumnya kalau nanti di tengah-tengah terputus. Kebetulan koneksi di kami itu sekarang lagi kurang bagus Pak. Ini. Ya. Nah. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Para peserta pembekalan metodologi yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan sore hari ini, saya bersyukur bisa ketemu dengan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Tadi pagi saya hanya bisa menyimak Bapak Ibu. Ya, kebetulan posisi saya lagi di perjalanan. Nah, kemudian pada kesempatan sore hari ini saya bisa bersyukur. Ini alhamdulillah saya bisa ketemu lagi nih dengan Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Mungkin ada beberapa hal teknis yang akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kalau untuk masalah tadi tentunya penugasan, saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah melaksanakan tugas hari ini. Saya yakin itu ya. Mungkin hanya ada terkendala tadi dari teknis untuk bagaimana pengirimannya saja. Ternyata setelah saya cek Bapak Ibu di Google Classroom-nya, ternyata fasilitas pengirimannya tidak aktif gitu kan ya. Nah itu ya, itu yang tadi mungkin ini baru saya cek gitu kan, pas saya lihat itu tadi kan Bapak Ibu di grup mungkin rame. Kebetulan grupnya saya baru buka Pak, baru baca ini. Ini kok kenapa ya? Ternyata memang kekeliruannya ada di pihak kami Bapak Ibu. Tapi tenang saja,
kita pelatihannya santai saja Bapak Ibu. Yang jelas ini targetnya tercapai ya. Kami ingin Bapak Ibu tidak menjadi beban gitu kan dengan adanya kegiatan pembekalan metodologi kali ini. Ya, kita anggap saja bahwa ini sebagai kegiatan refreshing saja Bapak Ibu. Jadi refreshing itu adalah kita juga bisa menambah wawasan, kita juga bisa meningkatkan skill kita juga ya. Kita bisa meningkatkan kompetensi kita. Kalau masalah teknis saya yakin Bapak Ibu memang sudah ahlinya ahli nih. Bapak Ibu sedang memang jagonya lah di bidangnya. Mungkin kami di sini hanya akan ya sedikitnya Bapak Ibu gitu kan ya, hanya akan menggarisbawahi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan, kemudian dari sisi metodologinya. Mungkin saja sisi metodologi ini sudah yakin lah, sebetulnya sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Cuman mungkin ini berdasarkan standar yang berlaku atau sesuai dengan peraturan yang berlaku yang tadi Pak Gian sampaikan tadi pagi itu, apakah itu sudah dilakukan atau belum? Saya yakin ada di antaranya sudah dilakukan. Cuman kita belum tahu sebetulnya ini kita mengacu ke standar yang mana begitu kan? Atau juga begini, itu kita lakukan, cuman mungkin urutannya belum sesuai dengan standar. Mungkin itu Bapak Ibu. Karena fokus kita bahwa dalam pelatihan metodologi ini kita mengacunya kepada PBK Bapak Ibu. PBK itu yaitu pelatihan berbasis kompetensi. Nah, karena pelatihan berbasis kompetensi, judulnya kan berbasis kompetensi, otomatis yang dijadikan landasan, yang dijadikan dasar sebagai pelatihan kita ini adalah kita harus ada standarnya. Itu ya. Jadi standarnya adalah bisa kita menggunakan standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Bisa juga kita menggunakan standar kompetensi kerja internasional. Atau juga kita menggunakan standar kompetensi kerja khusus. Nah ini tergantung di bidang Bapak Ibu cocoknya yang mana. Oh ternyata kita sudah ada SKKNI-nya. Tadi saya lihat tadi pagi itu ternyata ada SKKNI nomor 340 ya Bapak Ibu tahun 2017. Mungkin ini yang cocok dengan bidangnya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan oh ternyata ini kami perlu penambahan nih. Mungkin di perusahaannya masing-masing atau di institusinya masing-masing Bapak Ibu membuat juga standar. Itu tidak masalah. Bisa juga nanti divalidasinya oleh bagian mungkin yang terkait dengan bidang Bapak Ibu. Namanya adalah standar kompetensi khusus gitu ya. Itu memang khususnya berlakunya di perusahaan Bapak Ibu. Tetapi nanti ketika ini mau kita lakukan uji kompetensi, terlebih dahulu standar kompetensi khusus ini harus kita daftarkan dulu ke Kementerian Tenaga Kerja. Nah, atau juga nanti bisa dikonsultasikan dulu ke BNSP, Bapak Ibu sekalian. Supaya apa? Supaya nanti LSP bisa menjadikan acuan bahwa SKK itu adalah diakui begitu ya, diakui sebagai salah satu skema untuk melakukan uji kompetensi. Nah ini ya, ini merupakan pengantar dari saya ya, sekaligus menegaskan di awal bahwa memang kita ya sekarang itu adalah landasannya harus ada dasarnya begitu, harus ada standarnya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan sore hari ini saya hanya akan membahas masalah teknis-teknisnya saja Bapak Ibu. Artinya saya cek tadi pesertanya di Google Classroom itu ternyata ada 17. Apakah dari yang 17 ini mungkin di grup ya? Apakah dari yang 17 ini ada yang belum masuk begitu kan ya? Mungkin saya baru juga mengecek 17. Tapi mungkin saja ada juga Bapak Ibu yang namanya terdaftar di grup tetapi belum masuk ke Classroom. Nah ini belum kami cek Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini nanti oh ternyata misalkan Bapak Ibu ada yang menyampaikan teman kami belum masuk gitu kan ya. Atau Bapak Ibu di sini bahkan saya belum masuk. Begitu ya. Nah, kemudian yang kedua. Untuk setiap harinya tolong Bapak Ibu nih, untuk setiap harinya tolong kita untuk mengisi absen. Mengisi absen yang ada di Google Classroom gitu ya. Bagaimana kalau terlambat mungkin bisa hubungi kami. Yang penting
untuk hari ini kita menyerahkan aja dulu Bapak Ibu. Pokoknya terlambat sedikit tidak masalah, yang penting absennya diisi. Tapi untuk mulai besok diusahakan ya, karena ini sudah tersistem. Kemudian juga aktivitas Bapak Ibu setiap harinya akan kami laporkan ke Bank Indonesia. Ya, jadi ini menjadi salah satu poin atau salah satu catatan untuk penilaian Bapak Ibu. Ya paling tidak misalkan Bapak Ibu secara administrasinya rapi. Walaupun mungkin dalam kenyataannya misalkan bisa saja pada kesempatan sore hari ini ya tiba-tiba Bapak Ibu ada meeting yang sangat penting. Ya mungkin kan kami juga memahami Bapak Ibu. Tapi yang paling penting adalah secara administrasi kita absennya diisinya. Kalau absen diisi berarti kan Bapak Ibu hadir kan? Ya misalkan kita hadir dulu nih berapa menit gitu kan, tapi absen diisi. Nah, kemudian yang ketiga, yang paling penting Bapak Ibu adalah aktivitas belajarnya. Berupa apa? Berupa tugas-tugas yang diberikan kepada Bapak Ibu. Jadi tolong setiap harinya dikerjakan dengan sebaik mungkin. Kemudian kalaupun misalkan ada hal-hal yang kurang dipahami, bisa komunikasi atau konsultasi dengan kami, dengan saya, dengan Pak Gian. Insya Allah selama 6 hari ke depan, ya saya dengan Pak Gian ini akan mengawal Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu bisa melakukan aktivitas belajar harian ini ya dengan sebaik-baiknya. Kami ingin bahwa hasilnya baik, kemudian hasilnya juga maksimal. Itu ya. Ya. Kemudian ketika nanti Bapak Ibu di akhir direkomendasikan Bapak Ibu kompeten, tentunya ini akan menjadi kebanggaan kami Bapak Ibu. Nah, saya harap bahwa Bapak Ibu mengikuti full kegiatan ini dari hari pertama sampai dengan hari terakhir. Ya, jangan sampai begini, misalkan sudah 2 hari tiba-tiba mengundurkan diri Bapak Ibu. Ya, ini juga tentunya akan merepotkan panitia. Nah, itu yang ketiga. Selanjutnya mungkin saya ingin sedikit bertanyalah kepada Bapak Ibu yang ada di sini. Mungkin nanti kita boleh buka mic-nya, suaranya silakan. Walaupun misalkan kita tidak dibuka si kameranya, ya mungkin juga kami juga atau saya juga ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang tidak membuka kamera gitu kan ya. Kenapa demikian? Karena ini juga pengaruh juga Pak. Kondisi sinyal di saya pada saat ini mungkin lagi kurang bagus ya. Karena ketika kamera dibuka, kalau secara teori kan ini lagi streaming ya, saya lagi mendownload gitu kan ya. Jadi saya lagi mendownload apa yang saya hadapi kali ini. Jadi otomatis secara bandwidth ya, jalur bandwidth ini kan besar gitu ya. Mungkin agak pengaruh juga dengan dibuka dan tidak dibuka. Nah, tetapi kalau jalurnya aman di saya gitu, sinyalnya bagus, mungkin ini tidak akan masalah. Itu secara teorinya. Nah, begini Bapak Ibu. Yang pertama nih, mungkin pertanyaan yang pertama, apakah dengan Google Classroom ini sudah terbiasa atau belum Bapak Ibu? Oke, bolehlah dibuka gitu kan. Baru Pak. Baru Pak. Baru Pak. Saya belum Pak. Ya. Baru Pak. Ini kan Oke, Pak Nanang, ya, saya pikir kita perlu banyak adaptasi Pak Nanang Betul. terkait dengan classroom, terkait Ya. dengan pembelajaran yang non online ini Pak. ya. Ini sebetulnya Bapak Ibu ini kan hanya media saja Bapak Ibu ya. Jadi Google Classroom itu adalah media saja. Ya, walaupun Bapak Ibu belum terbiasa untuk menggunakan Google Classroom, ya paling tidak sekarang ya dengan adanya ini minimal gitu ya, minimal Bapak Ibu mengenal lah, mengenal bagaimana cara menggunakannya, asal aja Bapak Ibu klik. Tapi yang paling penting adalah satu, absen aja itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bagaimana bisa mengoperasikan gitu kan ya, cara mengisi absen gitu kan. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Nah, minimal misalkan gini, Pak Nanang ternyata saya untuk upload tugas ini tidak bisa. Atau saya untuk menyerahkan tugas belum bisa. Itu mungkin kami maklumi Bapak Ibu. Tapi kalau untuk mengabsen ditolong ya. Yang paling penting absen gitu kan ya. Nah, kita lihat absen di sana nanti Bapak Ibu tinggal milih saja kan. Absen itu tinggal milih, setelah milih Bapak Ibu baru diserahkan gitu. Itu selesai Bapak Ibu ya. Nanti kalau masalah tugas mungkin nanti akan kami bantu. Kalaupun misalkan Bapak Ibu sangat kesulitan untuk bisa mengakses Google Classroom, terutama untuk menyerahkan tugas-tugasnya, mungkin langsung bisa hubungi kami Bapak Ibu. Nanti kami akan bantu.
Tapi yang jelas setiap harinya itu kami mohon bahwa kerjasamanya, bahwa tugas-tugas atau aktivitas-aktivitas yang Bapak Ibu lakukan itu dilakukan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu ya. Terima kasih, ini Bapak Ibu tadi sudah jujur ya. Bagi kami ini sebuah kebanggaan. Artinya tidak masalah Pak, Bu. Ya ini kan mungkin bagi kita ini adalah barang yang baru. Berbeda dengan anak-anak atau usia yang memang katakan usia milenial. Mungkin mereka hanya dengan sekali sentuh saja alam bawah sadar mereka ini memang sudah bisa menggiring mereka. Sehingga dengan menggunakan fasilitas atau teknologi itu mungkin akan lebih mudah. Berbeda dengan kita harus misalkan lebih keras lah. Saya yakin lah para senior di sini mungkin yang ini kami memaklumi gitu kan ya. Kami memaklumi dari sisi teknis atau dari sisi teknologi. Nah, mungkin itu. Silakan ada yang disampaikan sebelum kami mungkin menyampaikan atau sedikit mereview apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gian. Terutama masalah teknisnya Bapak Ibu. Izin Pak. Silakan Pak. Ya, saya Sudarsana Pak. Mungkin untuk bisa membantu kami ya. Dalam melaksanakan tugas itu tuntunannya yang lebih banyak Pak. Jadi ngerepotin Bapak gitu. Misalnya dikirim lewat WA tadi, cara ngabsen atau cara ngirim gitu. Karena sementara tadi kami kirim ke folder drive-nya di Classroom akhirnya Pak. Oh iya. Tugasnya kita upload di sana tadi gitu. Kalau sebelumnya kan kalau kita bikin tugas biasanya ada di add folder di assessment-nya itu di bawahnya itu. Ya. Nah, mungkin apakah itu tidak kebuka tadi yang Bapak maksud? Tadi kami kirim ke pilihan folder drive Classroom-nya, Pak. Apakah tugas kita sudah masuk itu perlu juga konfirmasi. Baik, itu mungkin saja, tadi Pak. terima kasih ya Pak Sudarsono ya Pak. Sudarsana, Pak. Oh, Sudarsana. Oh, mohon maaf nih. Iya, kalau di Bali sana, Pak. Oh, sana ya. Kalau di sini Sono, sana juga Pak. Iya, Pak. Terima kasih Pak Sudarsana. Baik, kalau tadi yang di Google Classroom gitu ternyata ada sedikit kekeliruan kami Pak. Ya, jadi kan harusnya jadi ketika di tugas itu kita lihat tugasnya kemudian Bapak Ibu bisa langsung diserahkan di sana. Harusnya seperti itu. Mungkin nanti kami akan buat dua fasilitas Bapak Ibu untuk kedepannya. Yaitu yang pertama adalah kami akan buatkan Google Drive. Jadi Google Drive khusus untuk mengirimkan tugas Bapak Ibu. Itu ya. Jadi khusus lah. Ataupun begini Bapak Ibu, bisa juga misalkan Bapak Ibu mengirimkan tugasnya pada saat di sana nanti misalkan setiap harinya adalah aktivitas belajar misalkan hari ke-2 atau ada judulnya adalah misalkan instruksi pembelajaran. Nah di sana kemudian Bapak Ibu juga bisa serahkan. Mungkin mulai hari besok ya. Mulai hari besok kita bisa menggunakan fasilitas itu. Jadi silakan nanti Bapak Ibu pilih saja salah satunya. Atau misalkan bisa kedua-duanya. Maksudnya kedua-duanya bagaimana gitu. Bisa di sana juga di folder, bukan di folder ya. Di fasilitas yang ada di Google Drive, fasilitas yang ada di Classroom juga bisa Bapak Ibu pakai. Itu kan hanya misalkan hanya per file ya. Itu atau hanya per tugas. Misalkan kalau untuk yang hari Selasa berarti hari Selasa saja. Kalau hari Senin saja. Tapi kalau yang di Google Drive itu bisa semuanya. Nah begitu ya. Jadi ada dua pilihan Bapak Ibu. Kalau misalkan saya mau ke Google Drive aja tidak masalah. Tapi mungkin nanti Google Drive ini adalah tugasnya mungkin semuanya wajib nanti untuk mengunggah ke Google Drive. Bagi Bapak Ibu yang belum bisa untuk mengunggah ke Google Drive tidak masalah, dikirim saja ke kami Bapak Ibu. Mungkin japri ke saya via WA nanti akan kami bantu. Dan ini nanti Google Drive ini akan kami jadikan sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan ya atau sudah melakukan aktivitas belajar selama 6 hari. Dan ini akan jadikan bukti kami ke Bank Indonesia Bapak Ibu. Bahwa Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik dari hari pertama sampai dengan hari terakhir. Itu ya. Mungkin sampai sini Bapak Ibu bisa dipahami. Ini hanya masalah teknis dulu ya. Sebelum kita ke tugas-tugas. Ya sebab untuk yang sebenarnya Bapak Ibu kita akan lakukan mulai hari besok, hari Selasa. Itu kita mungkin medan tempurnya kita akan dimulai dari hari Selasa. Dan untuk hari ini adalah kita hanya
persiapan saja atau tahapnya adalah prepare. Bagaimana kita ya bisa untuk penyesuaian dengan materi pelatihan yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Pak Nanang, sorry Pak Nanang. Koreksi kalau saya salah Pak ya. Tadi kan tugas saya sudah upload di Classbook. Saya pilih class driver folder. Kemudian saya upload tuh tugas yang tadi yang diberikan resume pembelajaran Pak. Nah, dengan demikian tugas saya itu udah tersubmit atau saya salah tempat Pak? Nanti kami cek Pak. Ya, kami harus cek dulu. Tapi kalau melihat dari fasilitas yang ada tadi Pak, fasilitas yang ada di Classroom, memang tidak ada fasilitas submit. Itu ya. Nah, itu kalau melihat dari fasilitas tadi. Jadi tidak ada fasilitas submit. Itu ya Pak. Iya, submitnya ya, tidak ada berarti kan ya. Harusnya kemana Pak? Ya memang itu tadi saya sudah sampaikan, itu kekeliruan Pak. Ya kan? Nah itu untuk yang tadi, yang di aktivitas belajar. Nah tapi untuk mulai besok, nanti kami akan berikan fasilitas submitnya. Mungkin nanti bisa Bapak bisa kirim ke Google Classroom, ke Google Drive Pak. Jadi kami akan kirimkan linknya. Misalkan boleh yang tadi misalkan Pak Pripaldi sudah membuat, sudah membuat, tidak masalah Pak. Misalkan saya mau membuatnya adalah atau saya mau mengunggah ke Google Drive masing-masing, tidak masalah. Kemudian ke kami diberikan linknya, boleh Pak begitu, nggak masalah juga gitu kan ya. Nah itu. Baik Pak, mungkin itu ya Pak. Berarti saya masih menunggu ya Pak, saya menunggu link dari Bapak ya untuk mengsubmit tugas-tugas tadi ya Pak ya. Betul Pak, betul. Nanti linknya kami akan sampaikan di Google Classroom, akan juga kami sampaikan di grup untuk mempercepat komunikasi kita. Mungkin itu dulu ya Bapak Ibu. Ya selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Gian. Barangkali ada hal yang ingin disampaikan Pak terkait dengan review tugas pada kesempatan sore hari ini. Silakan Pak Gian. Baik Pak Nanang, Bapak Ibu semua yang kami hormati. Terima kasih hari ini sudah join lagi. Mohon izin untuk share screen. Ada suaranya Pak. Tes. Ini lagi gangguan. Kita ini dulu. Gitu. Ya baik. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Oke. Masih proses Pak. Lagi proses. Sudah kelihatan atau belum ini? Sinyalnya drop Pak. Kita sabar menunggu Pak Gian. Iya. Ya, sabar ya. Sabar Bapak Ibu. Iya. Pak Gian di stop dulu kayaknya Pak, perlu di stop dulu. Bapak Ibu mohon bantuan untuk mematikan kameranya terlebih dahulu ya. Mudah-mudahan ini membantu Pak Gian mengurangi bandwidth. Ya, silakan Bapak Ibu. Sudah ada Pak. Sudah kelihatan. Sudah terlihat. Jadi saya nggak kelihatan juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang penting screen dari kami itu bisa terlihat dengan jelas di tempat Bapak Ibu. Jadi begini Bapak Ibu, kemarin sudah disampaikan oleh Pak Bergi dan Pak Nanang kemarin pada waktu pertemuan sebelumnya hadir atau enggak Pak Nanang? Kebetulan saya ada acara yang sama Pak di tempat lain. Oh iya, seminar. Oh iya, lupa saya. Oh, iya, saya lagi seminar kemarin Pak. Baik, Bapak Ibu, kemarin sudah disampaikan bahwa kita diminta untuk memilih salah satu unit kompetensi sesuai dengan teknis Bapak Ibu. Tentu unit kompetensi yang saya tampilkan di sini akan berbeda dengan yang Bapak Ibu pilih. Ada yang sama? Tentu berbeda ya Bapak Ibu ya. Baik.
kita hendak membahas mengenai unit kompetensi tersebut, kemudian bagian-bagiannya, dan apa pekerjaan kita di besok hari. Di besok kita akan membuat matrik analisis pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi yang kita kerjakan adalah yang ada di sisi kanan, matrik pembelajaran. Itu nanti tugas kita. Tetapi dasarnya itu dari unit kompetensi yang ada di sebelah kiri. Unit kompetensi yang nanti Bapak Ibu pilih, yang sudah Bapak Ibu pilih. Baik, kita bahas dulu mengenai unit kompetensi yang Bapak Ibu pilih. Di dalam unit kompetensi tersebut, itu ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Dan ini given sifatnya Bapak Ibu, nanti tinggal disesuaikan dan kita input ke dalam matrik pembelajaran. Jadi unit kompetensi ini adalah standar-standar yang memang sudah disepakati untuk menggambarkan satu kemampuan di unit kompetensi tersebut. Kemudian Bapak Ibu, kita sadari bahwa unit kompetensi ini kadang tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Bisa jadi Bapak Ibu itu mengetahui ketika sudah menganalisa ternyata ada beberapa unit kompetensi yang deskripsinya itu tidak mampu menggambarkan seperti apa yang terjadi real di lapangan. Ya, namanya saja buatan manusia ya Bapak Ibu ya. Tapi tidak masalah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nanang bahwa untuk standar kompetensi yang bisa kita gunakan ternyata bukan cuma dari SKKNI, tetapi bisa juga dari standar khusus maupun standar internasional. Baik Bapak Ibu, di dalam unit kompetensi tersebut itu ada kode unitnya. Ini adalah kode unitnya. Sebenarnya ada kodifikasi atau pengaturan bagaimana cara membuat kode-kode ini. Tetapi tidak kita bahas Bapak Ibu. Begitu juga ketika kita hendak membuat sebuah program pelatihan, sebenarnya ada kodifikasi program seperti yang tertuang di dalam klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Nanti Bapak Ibu boleh googling klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Di situ nanti ada kodifikasi unit kompetensi maupun program pelatihan yang mau kita selenggarakan. Jadi pelatihan itu kalau hendak dibuat program pelatihannya ada kodifikasinya Bapak Ibu, ada kode-kodenya. Nah, kode-kodenya itu mengacu pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Dan klasifikasi baku KBLUI tersebut itu ada yang terbaru di tahun 2020, bisa googling nanti Bapak Ibu. Kemudian judul unit kompetensinya ini disesuaikan dengan tempat Bapak Ibu. Tempat Bapak Ibu itu apa? Kalau di sini kan contohnya itu melakukan pembayaran surat kredit berdokumen dalam negeri, letter of credit dan standby. Kemudian deskripsi unitnya ya biarkan saja. Ini memang unit kompetensi yang ada di sini itu tidak perlu kita ubah-ubah dan memang tidak boleh kita rubah kecuali ada mekanismenya. Kemudian di sini ada unsur penting di dalam unit kompetensi itu selain kode unit, judul unit, deskripsi unit, unsur penting di dalam unit kompetensi itu adalah elemen kompetensi maupun kriteria unjuk kerja. Elemen kompetensi itu adalah langkah-langkah dalam melakukan satu unit kompetensi utuh. Nanti Bapak Ibu kalau bisa lihat di sini ini sebenarnya langkah-langkah. Yang pertama mengidentifikasi dokumen, kemudian yang kedua menyesuaikan dokumen sampai selesai. Itu langkah-langkah kerja yang menggambarkan kemampuan di satu unit kompetensi. Sedangkan kriteria unjuk kerja itu performance kriteria. Jadi unjuk kerja yang menggambarkan bahwa seseorang itu kompeten di elemen kompetensi yang diuraikannya. Contohnya misalnya di sini ada elemen kompetensi mengidentifikasi dokumen SKBDN, LC, dan standby LC. Maka kriteria unjuk kerjanya adalah 1.1, 1.2, 1.3. Kalau 1.1, 1.2, dan 1.3 dikuasai oleh seseorang, maka seseorang itu dianggap kompeten atau menguasai di satu elemen kompetensi. Tetapi apabila kriteria unjuk kerjanya itu hanya bisa 1.1 dan 1.2, 1.3-nya dia tidak mampu menunjukkan unjuk kerja, maka dia tidak dianggap kompeten untuk satu elemen kompetensi. Jadi kriteria unjuk kerja ini adalah performance kriteria yang menggambarkan kemampuan dia melakukan pekerjaan di satu elemen kompetensi. Begitu juga elemen-elemen berikutnya, tergantung dari kedalaman atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menggambarkan satu unit kompetensi tersebut.
Nah, unsur-unsur ini yang paling penting Bapak Ibu untuk kita masukkan ke dalam matrik pembelajaran yang kita buat. Nanti yang sebelah kanan, matrik pembelajaran ini Bapak Ibu akan menerima matrik yang kosong. Dan Bapak Ibu harus mengisinya. Mengisinya berdasarkan dari apa? Berdasarkan dari unit kompetensi yang Bapak Ibu pilih. Caranya bagaimana? Kita lihat bersama-sama. Nanti yang Bapak Ibu dapatkan di sini adalah template yang kosong. Di sini masih kosong Bapak Ibu. Kode unit, di sini masih kosong. Bapak Ibu tinggal mindahkan kode unit yang ada di sebelah kiri ke sebelah kanan. Kemudian judul unitnya pun sama. Kalau di sini melakukan pembayaran surat kredit berdokumen dalam negeri dan seterusnya, maka tinggal pindahkan ke judul unit di bawahnya sini. Gampang, karena tinggal mindah-mindah saja Bapak Ibu. Jadi 5 menit selesailah Bapak Ibu ya. Baik, kemudian dilanjutkan dengan elemen kompetensi. Elemen kompetensi yang mana? Yang sini. Yang ini, yang sebelah kiri, mengidentifikasi dokumen SKPDN dan selanjutnya. Yang ini, kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian kriteria unjuk kerjanya juga tinggal pindah-pindahkan saja. 1.1, 1.2, 1.3. Pindahkan ke tempatnya masing-masing. Nah, setelah selesai kita pindahkan semuanya, elemen kompetensi dan kriteria unjuk kerjanya, tugas kita adalah menuliskan kriteria indikator unjuk kerja. Jadi tugas kita adalah mengisi ini Bapak Ibu. Setelah selesai Bapak Ibu mengisi kriteria unjuk kerja dan elemen kompetensinya. Nah, bagaimana cara pengisiannya? Seseorang dianggap kompeten itu harus mampu menggambarkan di 3 ranah. Ranah pertama adalah ranah pengetahuan, seperti yang tadi pagi kita bahas. Ranah kedua adalah keterampilan. Ranah yang ketiga adalah ranah sikap atau attitude atau ranah afektif. Jadi memang ada beberapa orang yang menggunakan terminologi yang berbeda. Ada yang mengatakan ranah pengetahuan, ada yang mengatakan ranah kognitif, ada yang mengatakan ranah keterampilan, ada yang mengatakan ranah psikomotorik, ada yang mengatakan ranah skill. Ada yang mengatakan ranah sikap, ada yang mengatakan ranah attitude, ada yang mengatakan ranah afektif. Artinya sama saja. Nah, tugas kita adalah menggambarkan satu KUK yang sudah kita tuliskan di sini ke dalam indikator unjuk kerja yang menggambarkan 3 ranah. Ranahnya apa saja? Ranah pengetahuan, kemudian ranah keterampilan, dan ranah sikap. Ranah pengetahuan, cirinya Bapak Ibu menggunakan kata dapat. Ranah keterampilan, kata kuncinya menggunakan kata mampu. Sedangkan ranah sikap, kata kuncinya menggunakan kata harus. Jadi di dalam indikator unjuk kerja ini harus ada 3 ranah. Ranah pengetahuan, kata kuncinya menggunakan kata dapat. Ranah keterampilan, kata kuncinya menggunakan kata mampu. Ranah sikap, kata kuncinya menggunakan harus. Kemudian, kata dapatnya ini diikuti dengan kata kerja. Kata mampu juga diikuti kata kerja. Kata kerjanya ambil dari mana? Kata kerjanya itu ambil dari kriteria unjuk kerja di sini. Sebenarnya Bapak Ibu, kata kerjanya itu tidak boleh asal ambil dari sini, tidak. Tetapi Bapak Ibu itu harus mengacu kepada taksonomi Bloom. Harus mengacu kepada kata kerja operasional yang ada di dalam taksonomi Bloom. Karena di situ sudah ada pengelompokan kata kerja operasional, kata kerja tertentu itu menggambarkan kemampuan ranah kognitif atau pengetahuan, kumpulan kata tertentu itu menggambarkan ranah keterampilan, kumpulan kata-kata tertentu itu menggambarkan ranah sikap. Jadi memang seharusnya menggunakan taksonomi Bloom. Tetapi Bapak Ibu, kita ingin mempermudah, mempercepat kita, karena kalau kita mengulik kembali ke dalam taksonomi Bloom, waktunya itu akan lumayan panjang Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu tahu bahwa dasar-dasarnya, alur berpikirnya itu seperti apa. Bahwa kata dapat di sini itu seharusnya diikuti dengan kata kerja operasional di ranah pengetahuan, karena dapat itu sudah merupakan kata kunci pengetahuan. Nah, kelompok kata kerja tersebut itu apa saja yang menggambarkan pengetahuan sih?
kata kerja operasional yang menggambarkan pengetahuan. Kata kerja yang menggambarkan pengetahuan itu contohnya adalah kata menjelaskan. Mengapa bukan menggunakan kata mengetahui atau memahami? Karena ketika kita menggunakan kata mengetahui atau memahami, kata memahami dan mengetahui itu sulit terukur. Tetapi ketika kata menjelaskan, kata kerja menjelaskan, kata kerja operasional menjelaskan, itu lebih terukur. Misalnya kita memerintahkan siswa kita jelaskan mengenai pembayaran surat kredit, misalnya. Maka itu akan lebih mudah terukur. Beda dengan ketika kita memerintahkan pahami. Pahami mengenai pembayaran surat kredit. Susah terukurnya, maka kita menggunakan kata kerja tertentu di ranah pengetahuan yang memang lebih terukur. Tapi saran kami adalah hindari kata mengetahui ataupun memahami. Nah, kata yang bisa dipergunakan itu menjelaskan. Kemudian bisa juga menggunakan kata menyebutkan. Karena kata-kata itu masuk ke dalam kumpulan kata yang ada di ranah pengetahuan. Sedangkan kata-kata yang ada di ranah keterampilan, itu misalnya membuka, melaksanakan, dan lain sebagainya, banyak sekali Bapak Ibu. Nah, kita bahas bersama dulu mengenai di ranah yang pertama, ranah pengetahuan. Kita memilih satu kata saja yang paling enak, itu kata menjelaskan. Bapak Ibu nanti semuanya menggunakan kata menjelaskan aja, biar lebih mudah. Sebenarnya bisa menggunakan kata menyebutkan, menguraikan, dan lain sebagainya. Yang penting kata-kata itu kalau di dalam taksonomi Bloom masuk dalam kelompok pengetahuan. Nanti boleh googling Bapak Ibu. Nah, kita menggunakan kata menjelaskan. Dapat menjelaskan. Nah, menjelaskan tentang apa? Kita sesuaikan dengan yang ada di dalam sini. Yang ada di dalam kriteria unjuk kerja. Menjelaskan apa? Menjelaskan cara, misalnya, cara memeriksa dokumen SKBDN dan lain sebagainya sesuai prosedur yang berlaku, gitu misalnya. Ini tinggal diteruskan saja. Dapat menjelaskan cara memeriksa dokumen SKBDN sampai sesuai prosedur yang berlaku. Jadi itu unjuk kerja yang menggambarkan pengetahuan yang harus dikuasai dia di satu kriteria unjuk kerja. Kemudian Bapak Ibu, berikutnya, kata kunci berikutnya adalah kata mampu. Mampu tadi sudah kita bahas, menggambarkan ranah keterampilan. Nah, kata mampu itu diikuti dengan kata kerja juga. Kata kerjanya di taksonomi Bloom di kumpulan kata yang merupakan kumpulan kata kerja operasional ranah keterampilan. Daripada Bapak Ibu pusing melihat di taksonomi Bloom, Bapak Ibu silahkan ambil kata kerja pasif yang ada di KUK. Kata kerja pasifnya adalah diperiksa dan kita tinggal ubah menjadi kata kerja aktif. Mampu memeriksa. Memeriksa apa? Dokumen dan seterusnya. Dari sini saja Bapak Ibu sudah bisa menilai, sudah mampu menganalisa bahwa di sini ada dua kemampuan. Yang pertama kemampuan di ranah pengetahuan dan yang kedua di ranah skill. Karena ini ada prakteknya tentang memeriksa dokumen. Berarti dia itu mampu menggunakan cara-cara yang sudah dijelaskan di ranah pengetahuan tadi. Kemudian kata kunci harus diikuti dengan sikap kerja yang Bapak Ibu sesuaikan dengan kriteria unjuk kerja. Sikap apa yang harus dilakukan ketika dia memeriksa dokumen? Dia harus harus menunjukkan sikap yang seperti apa. Kalau Bapak Ibu bingung dengan sikap yang ada, Bapak Ibu silahkan nanti lihat di bawahnya sini, di unit kompetensi yang Bapak Ibu pilih, ke bawahkan saja.
Nah, dikebawahkan pelan-pelan. Ya. Nah, di sini ada norma dan standar, kode etik, standar, oke, SOP, oke. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan di ranah pengetahuan, kemudian keterampilan, nah, di bawahnya itu ada sikap kerja yang diperlukan. Nah, tinggal ditambahkan di sini, Bapak Ibu. Sikap kerja yang diperlukan ini harus mempertimbangkan atau harus memperhatikan risk awareness, ketelitian, bertanggung jawab, dan disiplin. Tinggal ditambahkan di sini. Baik, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Jadi halo, begini Pak. Bapak Ibu. Siap, Bapak? Michael, Pak. Ini saya Michael, saya mau tanya. Siap. Ini berarti saya mau klarifikasi aja, Pak. Berarti saya kan saya dari ambilnya kan yang kemarin K64 SPP 05001. Ya. Kemudian nanti ini kan dibuatkan ke materi pembelajarannya, berarti kan contoh di sini ada elemen kompetensi, saya pilih nomor 1, kemudian KUK-nya ada 3. Berarti nanti setiap 1.1 itu di setiap KUK itu harus mencakup 3 itu, Pak, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Betul, Bapak. Jadi di indikator unjuk kerja itu harus mampu menggambarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pengetahuan itu kata kuncinya menggunakan kata dapat, keterampilan menggunakan kata mampu, sikap itu menggunakan kata harus, kemudian belakangnya tadi seperti penjelasan saya, Pak Michael. Baik, Pak. Misalkan, Pak, nanti misalnya saya dengan tim diskusi. Di sini kan misalkan nanti, yang dibutuhkan misalnya di bagian keterampilan ada 2, itu nggak apa-apa juga ya, Pak? Maksudnya kita masukin 2 itu atau seperti apa? Maksudnya harus sama atau bisa kita campur jumlahnya gitu? Oke, baik. Mantap ini pertanyaannya. Jadi bolehkah kita menuliskan dapatnya itu lebih dari 1, mampunya lebih dari 1, atau harusnya lebih dari 1? Betul. Memungkinkan, Bapak, tergantung dari kompleksitas materi, tergantung dari kerumitan materi. Misalnya di sini, di KUK-nya itu ada koma, kan bisa kita breakdown, bisa kita detailkan. Dan ini memungkinkan indikator unjuk kerjanya dapat menjelaskan dokumen SKBDN, dapat menjelaskan dokumen apalagi, seperti itu, Pak. Jadi memungkinkan untuk lebih dari 1. Semoga bisa menjawab pertanyaannya, Pak Michael. Oke, Pak. Siap, Pak. Thank you ya, Pak. Oke, baik. Nah, untuk tugas kali ini Bapak Ibu, kami berusaha, saya dan Pak Nanang berupaya biar Bapak Ibu itu ringkes bikinnya. Jadi tidak direpotkan. Jadi kalau misalnya mau ringkes, dipersilahkan. Jadi langsung dapat menjelaskan ini semua gitu Bapak Ibu. Tanpa harus dapatnya lebih dari 1. Itu untuk mempermudah Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, yang penting adalah tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nanang, alur berpikirnya kita sudah tahu. Masalah nanti Bapak Ibu detail, menguraikan lebih detail itu semakin bagus, karena ketika kita mampu menguraikan kriteria unjuk kerja ke dalam indikator unjuk kerja yang lebih detail lagi, lebih mendalam lagi, maka ketika kita hendak membuat modul misalnya atau buku pegangan, maka buku pegangan itu akan lebih kaya daripada ketika kita membuat indikatornya itu cuma sekedarnya saja. Jadi modul atau buku pegangan yang kita buat itu bisa lebih kaya. Karena bagaimanapun ketika kita hendak membuat modul, sebaiknya itu ada dasarnya. Ya dasarnya dari silabus sebenarnya Bapak Ibu. Nah silabus itu kita buat dengan model sederhana, itu materi pembelajaran. Materi pembelajaran ini silabus, tetapi silabus yang lebih sederhana. Jadi begitu Bapak Ibu, nanti ketika Bapak Ibu membuat modul atau membuat buku pegangan misalnya di tempat Bapak Ibu, dasarnya bisa kita breakdown dari kriteria unjuk kerja lebih detail, itu akan membuat modul kita itu lebih dalam lagi. Dan bisa jadi ketika kita minta seorang instruktur untuk membuat modul A,
kemudian instruktur yang lain membuat modul A lagi yang sama, itu akan berbeda-beda. Karena wawasan itu sangat penting sekali untuk membreakdown indikator unjuk kerja ini, untuk membuat materi kita semakin lebih detail lagi. Dan pengalaman itu penting sekali, bukan hanya pendidikan atau dia sudah mengikuti pelatihan banyak-banyak, tetapi pengalaman itu pun sangat penting sekali untuk membreakdown ini, Bapak Ibu. Oke, nah tugas kita adalah selanjutnya setelah ini beres, setelah indikator unjuk kerja yang pertama beres di 1 KUK, maka kita lanjutkan ke KUK berikutnya 1.2, 1.3 dengan cara yang sama. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, oke. Ini saya hapus saja biar lebih jelas. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita ini nanti daripada diprotes, ada yang protes bilang ke saya, Pak Gian bisa lebih kecil lagi Pak, gitu. Aduh, masalah repot nanti. Saya besarin dulu. Oke, baik. Nah, ketika nanti indikatornya sudah beres, Bapak Ibu, dapat, mampu, harus di sini, kemudian di sini juga ada dapat, mampu, harus, kemudian di sini juga ada dapat, mampu, harus, kita tinggal buat materi pelatihannya. Materi pelatihannya seperti apa, Bapak Ibu? Materi pelatihan tinggal copy paste-kan di sini. Oh, ini ada 3 ranah, pengetahuan, keterampilan, ranah sikap. Berarti yang di ranah pengetahuan, tadi kata kuncinya adalah dapat. Pindahkan saja ini, pindahkan ke sini. Copy paste-kan ke pindah ke sini. Nah, ini pindahkan ke sini. Kemudian yang keterampilan, berarti kata mampu. Mampu pindahkan ke sini. Oke, misalnya begini. Yang dapat pindahkan ke pengetahuan, yang mampu pindahkan ke sini, kemudian yang harus pindahkan ke sikap. Selesai deh Bapak Ibu. Ini jangan lihat bahwa pekerjaan yang saya tampilkan ini benar atau salah Bapak Ibu. Ini kan contoh saja Bapak Ibu. Ya, jadi ini salah. Yang ini makanya saya hapus-hapus nih Bapak Ibu ya. Nah, bisa jadi salah. Nah, harus pindahkan nanti ke sini. Nah, sekarang bagaimana biar benar setelah di copy paste, biar dipindahkan. Nah, biar sesuai maka di sini kata dapat dan kata kerjanya dihapus. Cara memeriksa dokumen SKBDN misalnya di sini. Itu sebagai materi pelatihannya. Berarti nanti siswa kita ajari cara memeriksa dokumen SKBDN, cara-caranya, tekniknya seperti apa, atau dokumen-dokumen yang diperlukan, atau poin-poin apa yang harus diperhatikan. Nah, ini di ranah pengetahuannya. Kemudian keterampilan, tadi sebenarnya ada kata mampu ya, mampunya yang dihapuskan. Tapi kata kerjanya biarkan, karena keterampilan itu identik dengan melakukan suatu pekerjaan. Maka di sini tetap ada kata kerja, memeriksa dokumen. Kemudian sikapnya tadi ada risk awareness, kemudian ada ketelitian, teliti, ada bertanggung jawab, tinggal dimasukkan ke sini, dan kata harusnya itu juga dihapus. Saya ulangi lagi. Di sini, di materi pelatihan ada ranah pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Tinggal kita pindahkan saja pengetahuan. Tadi kata kuncinya apa? Dapat menjelaskan. Kita pindahkan, ini pindahkan ke sini. Kemudian mampu memeriksa, pindahkan ke keterampilan. Kemudian harus apa misalnya tadi? Harus teliti misalnya. Harus teliti atau tadi ada risk awareness misalnya dan lain sebagainya. Tuliskan di sini. Nanti biar lebih lengkapnya Bapak Ibu mengisi sendiri. Pindahkan ke sini. Nah, biar sesuai dengan kaidah, maka tinggal kita ubah. Dapat menjelaskan, kata dapat dan menjelaskannya dihapus. Ini nanti diteruskan Bapak Ibu, cara memeriksa dokumen SKBDN, bukan titik-titik kayak gini Bapak Ibu. Ini biar cepat aja.
Kemudian di sini kata mampunya dihapus. Ini sudah direkod belum ya Pak Pak Nanang? Lupa saya. Pak Nanang sudah direkod belum Pak Nanang? Saya lihat sih udah di-record nih Pak. Sudah, udah sudah Pak. Ada Iya, takut tanda lupa, record. kita kadang lupa gitu ya Pak, udah bicara panjang lebar. Takutnya nanti ada siapapun yang butuhkan rekotannya kan, termasuk teman-teman gitu. Nah, kemudian Dan nanti sikapnya, rekamannya dibagikan ya Pak. ya nanti Yang betul Pak, bisa kita diputar berikan ulang. linknya ya Pak ya. Iya betul. Iya. Nah, teliti tinggal harus dihapus di sini. Jadi di sini cara dokumen pengetahuannya adalah cara memeriksa dokumen SKPDN dan seterusnya. Kemudian keterampilannya memeriksa dokumen SKPDN dan seterusnya. Sikapnya teliti. Metode Bapak Ibu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau menurut Bapak Ibu, untuk mempelajari KUK ini, maka membutuhkan metode, misalnya presentasi, maka tuliskan saja. Kalau membutuhkan metode diskusi, tuliskan saja. Kalau membutuhkan metode tanya jawab, tuliskan juga di situ. Kemudian di sini juga ada media yang dibutuhkan dalam menyampaikan materi tersebut, atau mungkin alat peraga yang dibutuhkan. Misalnya di situ ada spesimen, ada contoh-contoh apa, misalnya dokumen gitu, silahkan ditambahkan di sini. Termasuk PowerPoint atau slide yang kita butuhkan. Kalau di situ nanti membutuhkan PowerPoint, boleh dicantumkan di sini. Berikutnya adalah masalah waktu. Bapak Ibu boleh menentukan waktunya ini berapa menit, silahkan saja disesuaikan dengan waktu ideal menurut Bapak Ibu. Jadi untuk mempelajari satu KUK itu membutuhkan waktu berapa. Nah, waktu ini tentu ditentukan atau mempertimbangkan beberapa aspek. Yang pertama itu kerumitan materi, kemudian karakteristik dari peserta. Pesertanya ini karakteristiknya seperti apa? Apakah peserta kita itu ability-nya yang tercampur, artinya memiliki kemampuan yang berbeda-beda dari berbagai level, atau sama semua gitu, satu level. Tentu itu membutuhkan waktu yang berbeda. Mixed ability classes, kelas yang memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tentu beda ngajarnya atau waktu yang dibutuhkan dengan yang levelnya sama semua. Waktu itu juga bisa ditentukan dari anggaran, misalnya, wah anggarannya cuma segini, maka butuh waktunya berapa itu. Jadi banyak hal yang bisa dipergunakan untuk mempertimbangkan masalah waktu. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan Bapak Ibu? Baik, tidak ada. Nah, ini Bapak Ibu, jadi materi-materi ini. Maaf Pak Jen, saya mau nanya. Silakan. Kan tadi kalau yang indikatornya itu kan melaksanakan, ini kan olah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar kan ya? Iya. Kalau mamanya pada saat keterampilan itu kan mampu memeriksa contohnya. Kalau mampunya kita mampu memeriksa digantikan melakukan, sama atau enggak ya? Oke. Sepanjang kata melakukan itu ada di ranah psikomotorik, keterampilan, itu tidak masalah Bapak. Jadi enggak masalah. Kata melakukan itu sebenarnya masuk ke ranah keterampilan juga Bapak Ibu. Jadi masuk ke dalam keterampilan khusus untuk kata melakukan atau melaksanakan. Tapi kan kita tidak kadang harus ngecek kan Bapak Ibu. Ketika kita harus ngecek, waktunya kan juga lumayan. Makanya Bapak Ibu nanti silakan googling taksonomi Bloom, itu ada kumpulan-kumpulan kata masuk ranah pengetahuan, ada kumpulan kata-kata masuk ranah keterampilan. Silakan nanti pilih yang sepadan atau sesuai atau bahkan lebih bagus dari kata memeriksa ini, Pak. Tetapi Bapak Ibu, kalau nanti Bapak Ibu itu biar lebih cepat, itu Bapak Ibu boleh menggunakan kata-kata yang ada di sini. Ini pilihan Bapak Ibu ya, pilihan saja Pak. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu daripada kita waktunya lumayan gitu, tapi kalau ada waktu silakan nanti buka-buka, cari kata kerja yang lebih bagus daripada kata memeriksa dan sesuai dengan kriteria yang memang sesuai dengan apa yang lembaga kita inginkan. Kata memeriksa apa yang lebih pas
di kumpulan kata dalam taksonomi Bloom tersebut yang di ranah keterampilan. Gitu Pak. Tapi kan Semoga bisa menjawab pertanyaannya Pak, atau ada tambahan lagi? Sebetulnya itu kan udah ada di panduan yang ini kan Pak ya. Di situ kan ada pengetahuan, keterampilan. Nah itu bahasa-bahasanya kan bisa kita gunakan Pak ya. Di mana di namanya di elemen kompetensi kriteria yang pilihan kita itu kan bawahnya banyak tuh, ada keterampilan, ada pengetahuan yang tadi Bapak tunjukkan, ngambilnya standarnya, sikapnya itu. Nah, di situ kan ada bahasa-bahasa yang namanya keterampilan melakukan, terus mengoperasikan, menggunakan, itu bisa digunakan dong Pak ya kalau untuk keterampilannya ya. Siap Bapak. Jadi bisa dipergunakan sepanjang, karena ini kata-kata memeriksa kemudian bawahnya memvalidasi, ini kan urutan gitu ya Pak ya. Jadi sepanjang nanti tidak tumpang tindih dan sesuai dengan maksud kata diperiksa ini, Bapak Ibu silakan menggunakan kata-kata yang betul Bapak tadi sampaikan. Itu di unit kompetensi nanti di batasan variabel di bawah-bawahnya itu ada pengetahuan, ada keterampilan maupun sikap. Silakan saja Bapak Ibu. Yang penting tidak tumpang tindih ya Pak. Nanti kalau menggunakannya, karena ini ada kata memeriksa, ada validasi. Kami yakin kalau Bapak Ibu kan sudah pahamlah untuk tingkatan-tingkatan kata yang bisa dipergunakan nanti. Baik Pak, itu yang bisa kami jawab. Nanti bisa Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan bisa kita lanjut via WA ataupun di Google Classroom, atau mungkin ada pertanyaan lagi silakan aja. Pak Nanang mungkin bisa menambahkan. Pak Nanang mau menambahkan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Gian. Kalau untuk masalah ini bagaimana cara membuat matriks ya, itu menurut saya sudah cukup. Tinggal nanti Bapak Ibu untuk mempraktekannya saja. Nah, biasanya memang kita ada masalah tuh pada saat kita praktek ya. Mungkin sekarang tuh hanya melihatnya, hanya mendengarkan tadi yang Pak Gian sampaikan. Ini seolah-olah mudah, tapi biasanya pada saat kita praktek kita akan menemui kendala. Rumusnya tadi Pak Gian sudah sampaikan. Jadi setiap indikator itu kan ada cirinya ya, ada tandanya. Jadi untuk indikator unjuk, misalkan IUK yang berkaitan dengan ranah pengetahuan, itu diawali oleh kata dapat, kemudian mampu, untuk indikator apa Bapak Ibu, dan kemudian harus untuk indikator apa. Nah, mungkin dari sana memang yang paling ini adalah pemilihan katanya Pak Gian. Biasanya memang untuk para pemula itu adalah kita agak kesulitan di pemilihan kata. Nah jadi kadang-kadang misalkan tertukar Pak, untuk ranah pengetahuan dengan ranah keterampilan, atau knowledge sama skillnya ini biasanya agak tertukar di sana. Tapi mungkin Pak Gian juga bisa sampaikan Pak, mungkin ada nggak rumus khusus gitu kan ya, rumus khusus yang katakanlah kalau kita tidak membuka taksonomi Bloom Pak. Ya kalau saya tadi memang sepakat dengan yang disampaikan Pak Gian. Jadi untuk sekarang adalah Bapak Ibu menggunakan misalkan untuk pengetahuannya kita diawali dengan kata menjelaskan gitu ya, dapat menjelaskan bla bla bla. Kemudian yang kedua untuk ranah keterampilannya, kemudian kita cari kata kerjanya, kemudian dirubah dari kata kerja yang tadinya pasif menjadi aktif, kemudian kita simpan setelah kata mampu. Kesananya adalah disesuaikan kalimatnya. Nah mungkin begitu Pak tambahannya dari saya. Pak Gian. Oke, baik Pak Nanang. Jadi yang memang betul tadi disampaikan Pak Nanang, kita yang penting alur berpikirnya Bapak Ibu sudah paham, dan kami yakin seperti tadi pertanyaan terakhir bagus sekali mengenai kata yang bisa kita pergunakan mengacu ke dalam unit kompetensi itu. Nah, mengacu kemana unit kompetensi itu sih sebenarnya? Mengacu ke taksonomi Bloom. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian untuk memperkaya wawasan, boleh ambil dari situ. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin lebih cepat di dalam pelatihan ini, kalau Bapak Ibu nanti menggunakan kata-kata yang ada di sini, seperti yang tadi kami contohkan, misalnya kata menjelaskan sebagai pengganti kata kerja yang ada di dalam taksonomi Bloom ranah pengetahuan,
tidak apa-apa karena menjelaskan itu memang bisa untuk menggambarkan di banyak tugas atau pekerjaan. Jadi Bapak Ibu kami pilihkan kata menjelaskan. Nanti tinggal ditambahkan sesuai dengan kebutuhan di KUK-nya. Dapat menjelaskan bla 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 bla. Kemudian kata mampu tinggal ditambahkan dengan kata kerja yang ada di dalam KUK yang diaktifkan. Kata pasifnya diperiksa di sini, kemudian kita aktifkan. Itu untuk mempermudah Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu kalau ingin seperti yang tadi disampaikan, menggunakan kata kerja tertentu yang ada di taksonomi belum, itu juga diperbolehkan, tetapi jangan sampai ketuker, itu saran kami. Kalau Bapak Ibu menggunakan apa yang kami sampaikan ini sudah cukup sebenarnya. Itu Bapak Ibu. Kemudian jangan lupa metode di sini Bapak Ibu, metode yang di sini jangan cuma satu, tetapi 2 atau lebih. Karena apa? Karena ketika kita menyampaikan materi hanya menggunakan satu metode saja, biasanya akan menjemukan apalagi face-to-face learning, pembelajaran tatap muka. Dan yang kita pelajari di 6 unit kompetensi ini adalah pembelajaran tatap muka tanpa menggunakan aplikasi atau online. Itu Bapak Ibu. Kemudian kami juga sampaikan bahwa ini baru pemanasan Bapak Ibu. Pemanasan untuk dipikirkan nanti malam. Nanti malam sambil berpikir, sambil ngobrol dengan istri, diskusi dengan istri atau diskusi dengan suami. Indikator unjuk kerjanya apa nih gitu, pengetahuannya mana ini, ranah keterampilannya mana, metodenya pakai metode apa ini ya, diskusi sama istri dipersilahkan. Nah, mengerjakannya kapan? Mengerjakannya besok saja ya Pak Nanang ya, biar apa? Biar Bapak Ibu itu tertata, artinya tidak terlalu load pekerjaannya itu luar biasa. Tapi kami juga tidak akan melarang kalau Bapak Ibu nanti malam itu mencoba untuk membuat matrik pembelajaran secara lengkap. Itu juga lebih bagus Bapak Ibu. Besok Bapak Ibu sudah bisa lari lagi. Jangan khawatir Bapak Ibu, tugas dari kami itu bisa banyak. Jadi jangan khawatir. Kami tidak kekurangan untuk tugas ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau sudah selesai, nanti kami akan lanjutkan dengan tugas yang lain. Minta saja nanti kami tambahkan kok Bapak Ibu ya, tenang saja. Kalau Bu Adiati, Pak Joko Sunjoyo itu, wah kurang Pak tugasnya, wah, kami tambahkan nanti. Tenang saja ya Bapak Ibu ya. Kami siap untuk menambahkan tugas ya Pak Gian. Ya, tapi kita standar saja ya Pak ya. Artinya seperti kesepakatan kita. Yang penting teman-teman, Bapak Ibu itu memahami alur itu sudah cukup. Kemudian memahami apa sanksi dari tiap unit itu juga sudah cukup. Itu ya Pak Nanang ya. Ya betul Pak Gian. Pak Gian, mohon info dong kalau waktu itu satuannya apa ya Pak? Yang di sisi paling pojok kanan. Oh ya baik. Waktu itu menggunakan jam pelajaran Bapak Ibu. 1 jam itu biasanya 45 menit. Tetapi ini juga disesuaikan dengan lembaganya masing-masing Bu. Kadang ada suatu lembaga yang waktunya itu 1 jamnya tidak 45 menit. Gitu. Tapi di tempat kita itu biasanya 1 JP-nya 1 jamnya itu 45 menit. Gitu ya Bu ya. Jadi nanti waktunya bisa menit, bisa jam. Silahkan. Yang penting nanti ditambah keterangan, misalnya menggunakan JP, jam, tambahi di atasnya itu kolomnya 1 jam itu berapa menit. Atau mau menggunakan menit, misalnya memang betul-betul menit, 20 menit, 30 menit, itu juga dipersilakan. Tidak masalah kok, Bu. Nanti tinggal diakumulasi, itu menjadi jam pelajaran. Itu ya, Bu, ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu. Ya. Bagaimana Pak Nanang? Lanjut atau cukup? Sebelum kita tutup, Bapak Ibu sekalian, informasi dari saya bahwa link pengumpulan tugas sudah ada di Google Classroom. Kemudian sudah saya sampaikan juga di grup ya. Mungkin tadi sudah ada yang merespon juga, saya lihat di grup WA. Jadi nanti Bapak Ibu bisa untuk mengumpulkan tugas menggunakan link itu. Itu langsung dikumpulkannya ke Google Drive Bapak Ibu. Nanti dengan cara adalah, jadi yang pertama pastikan bahwa Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas adalah di komputernya masing-masing. Dan di komputer masing-masing itu diawali formatnya
Yang pertama adalah diawali dengan nomor absen. Nah, kemudian stripnya adalah nama Bapak Ibu. Jadi nomor absen dan nama Bapak Ibu. Ya. Ini untuk contohnya misalkan nomor absen saya adalah 25 strip Nanang Abdurrahman gitu ya. Nah, ini kan misalkan begitu. Nah, selanjutnya nanti tugas-tugas harian itu disimpan di foldernya masing-masing Bapak Ibu. Jadi setiap hari Bapak Ibu mengerjakan tugas itu adalah disimpannya, jangan lupa itu di folder itu, di folder yang ada di komputer Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengirimkannya? Cara mengirimkannya adalah kami sudah membuatkan link ke Google Drive ya untuk besok Bapak Ibu. Untuk besok, kalau misalkan hari ini Bapak Ibu kan masih akan membuat misalkan ya untuk yang tadi disampaikan oleh Pak Gian, yaitu adalah membuat matriks. Misalkan udahlah untuk matrik dan resume adalah dikumpulkannya besok saja. Nanti kami akan pandu, terutama bagi Bapak Ibu yang belum bisa untuk mengupload ke Google Drive. Akan kami pandu, tenang saja Bapak Ibu, jangan khawatir. Kalaupun misalkan setelah kami pandu Bapak Ibu masih belum bisa, jangan khawatir Bapak Ibu tinggal menghubungi kami saja. Bisa menghubungi saya ataupun Pak Gian, kemudian akan kami bantu bagaimana caranya bahwa tugas Bapak Ibu itu adalah sudah ada di Google Drive. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah nanti kalau Bapak Ibu sudah misalkan mengerjakan tugasnya di komputernya masing-masing. Nah, nanti Bapak Ibu adalah untuk yang pertama kali hanya mengupload foldernya saja Bapak Ibu. Ya, jadi yang pertama kali diupload itu adalah foldernya yang sudah ada nama Bapak Ibunya. Itu ya. Itu untuk yang pertama kali kita ngupload tugas. Nah, untuk hari-hari selanjutnya adalah Bapak Ibu foldernya tidak usah diupload lagi. Karena ketika mengupload lagi nanti akan double. Jadi Bapak Ibu hanya mengupload filenya saja ke folder Bapak Ibu. Awas jangan tertukar nanti nguploadnya ke folder yang lain. Jadi ketika misalkan link Google Drive-nya sudah terbuka, nanti klik juga folder Bapak Ibu, di sana ada isinya tentunya punya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu adalah upload filenya. Jadi kalau yang pertama adalah upload foldernya untuk yang pertama, kemudian untuk hari-hari berikutnya adalah upload filenya. Mungkin itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk teknis bagaimana cara mengirimkan tugas. Silakan. Nomor absennya berapa ya Pak? Nomor absen? Nomor absen sudah ada di grup Bapak Ibu. Jangan khawatir ya. Nah, bahkan tadi sudah ada yang membantu. Bu Api ya. Tadi sudah membantu nih untuk bisa ada nomor absennya. Ya Pak. Nah, terima kasih nih yang sudah membantu kami. Ya silakan sampai sini Bapak Ibu. Ini sebenarnya Pak Nanang atau Bu Nanang nih ya? Bisa aja nih Pak Gian. Siap. Nah, ini saya buka kameranya. Ini mudah-mudahan nggak nge-lag ya. Tadi saya agak nge-lag Bapak Ibu dibuka. Tadi Pak Gian lancar ya. Ini terima kasih Bapak Ibu yang sudah menutup kameranya karena ini kebetulan ini sangat membantu kami Bapak Ibu di dalam kondisi ya mungkin kondisi koneksi yang kurang bagus gitu ya. Karena ini berkaitan dengan streaming gitu ya. Mungkin sebelum kita tutup Pak Gian, kita absen dulu ya. Atau Pak Gian? Pak Nanang atau Pak Gian? Michael Pak. Oh silakan Pak Michael. Ya, boleh Pak, dibuka Pak. Harusnya dijelaskan mengenai matrik pembelajaran. Ya betul. Jadi, kita nanti setelah ini akan dikirimkan matrik pembelajarannya atau besok pagi kita bahas lagi atau seperti apa Pak? Nah. Kirimkan aja Pak sekalian Pak, nggak apa-apa biarnya Pak Nanang. Ya betul Pak. Yang kos ya. Berarti kalau Bapak Ibu sudah membuat tugas atau sudah selesai tugasnya langsung saja bisa diupload Pak. Tidak usah dibahas lagi ya Pak Michael. Oke. Terima kasih ya Pak. Nah, terima kasih Pak Michael. Silakan Bapak Ibu Pak Nanang, mohon maaf. Aduh, iya silakan Bu. Iya, Pak Nanang saya mau tanya. Boleh.
Iya, kalau untuk yang si template matriknya itu nanti kita akan dapatkan soft file-nya atau nanti kita prepare sendiri ya, Pak? Soft file-nya, Bu. Biar Ibu tidak buat sendiri ya. Ya. Iya, maksudnya gitu, Pak. Oh, iya. Ah, ini Bu Nuko kan nanyanya ke saya, Bu. Ini kan ada Pagian juga di sini. Kebetulan Pak Nanang yang sedang bicara, jadi saya tanya Pak Nanang. Sedang bicara. Iya, Pak Gian, Terima mungkin kasih, bisa bantu, Bu Pak. Nuke. Iya. Baik, Bapak Ibu. Boleh dibuka dulu kameranya sebentar, Bapak Ibu. Kita akan screenshot dulu ya. Silakan. Nah, buka senyumnya. Oke. Nah, maskernya nggak dipakai nggak apa-apa ya kalau depan kamera. Sebentar nih, biar kelihatan ininya. Gantengnya dan cantiknya Bapak Ibu. Belum connect. Pak, sorry Pak, ini atas nama Rosa belum connect Pak. Oh, begitu ya. Nggak apa-apa Pak. Kalau misalkan ini nggak usah dipaksakan. Oke. Yang jelas ada ya, berarti orangnya ada. Ada. Oke. Nah ini Bapak Ibu, ini untuk besok yang hari ini nggak usah nih hari ini. Untuk besok kan di sini Bapak Ibu ada nama yang pakai nama perusahaan. Siapa ini? Ini PT Alpha. Ini Pak siapa Pak? Nah, seperti yang Bapak tadi bicara tuh. Nah, mohon maaf. PT Alpha Palasindo misalkan ya. Untuk besok itu dirubah saja namanya. Pada saat kita mengabsen namanya nama kita. Nanti setelah itu silakan rubah lagi ke nama Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada dua ya dari PT Alpha Palasindo. Nah, Rosalina ya. Oke. Pak Michael sama Pak Chandra ini ternyata. Oh iya. Nah, ini sebentar nih Pak. Ada. Oke, sudah bisa ya sekarang. Bu siapa? Bu Rosa sudah ya? Bu Rosa sudah bisa, Bu Rosa. Oke, sudah bisa, Pak. Baik, silakan. Kita senyumnya ya Bapak Ibu. Siap, tatap kamera. 1, 2. Oke, sebentar. Saya akan kirimkan ke grup dulu. Sekali lagi Bapak Salam Ibu. kompeten mungkin. Salam kompeten perlu nggak Pak? Nanti Pak di hari Sabtu ya. Untuk salam kompeten. Oh iya. Sekarang belum ya? Iya belum sekarang. Oh ya siap. Belum boleh dulu nih. Nah, tapi kalau begini boleh Pak. Apa itu? Begini ya? Iya apa itu? Ya siap. Oke siap Bapak Ibu. Ya kita sebentar ya. Saya 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Gian, terutama bagaimana cara membuat matriks pembelajaran ini bisa dipahami oleh semuanya. Kemudian Bapak Ibu dicoba saja dulu ya. Dicoba saja dulu, nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan disampaikan saja di grup. Mungkin nanti saya ataupun Pak Gian bisa membalas atau mencoba untuk menjawab apa yang Bapak Ibu tanyakan. Barangkali itu Pak Gian, mungkin ada lagi yang disampaikan? Ya cukup. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri pertemuan pada kesempatan sore hari ini, kita sama-sama tutup dengan doa. Silakan Bapak Ibu berdoa dengan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Saya ucapkan salam sehat Bapak Ibu, salam kompeten. Mudah-mudahan Bapak Ibu boleh nanya sedikit? Baik, gimana Bu? Silakan Bu. Oke. Anak sorry, sebenarnya kalau jadwal sore itu jam 3 atau jam setengah 4? Jadwalnya dari mulai pukul 3 Bapak Ibu. Kalau ini ya. Atau kita mau sepakati jam berapa nih enaknya? Silakan. Misalkan jam 3 karena tadi saya pikir jam 3. Ya. Karena saya mau sholat ragu, tapi sekarang ternyata tadi mulainya setengah 4. Mungkin kita sepakati gimana nih?
Setelah sholat asar aja Bapak Ibu. Aja kali Pak. Ya, setelah sholat bagian barat. setelah sholat asar aja Pak sekalian Pak. Atau misalkan saya kalau jam 3:30 kayaknya tanggung gitu kan. Bagaimana kalau jam 4 saja gitu ya? Ya silahkan ini. Kita sepakati hari ini ya Bapak Ibu. Jam 4. Susi 3:30 Pak. Setengah 4 aja Pak, cukup Pak. Cukup ya. Berarti kita 4:30 sampai 4:30 begitu. 1 jam cukup Bapak Ibu. Ya, setuju. Atau misalkan kebanyakan. 3:30 sampai jam 5. Ya. Ya pokoknya gitu lah. Sampai jam 6. Kita mulai jam 3:30 ya. Ya, kita mau jam 3:30. Ya, pokoknya patokannya kita selama 60 menit lah. Ini minimal. Nanti bisa Suaranya tidak terdengar ya Pak Nanang? Drop lagi Pak, itu Pak. Warna merah Pak. Oh iya, drop lagi. Pak Nanang suaranya tidak terdengar Pak? Tadinya Pak Nanang lelah Pak. Ya Pak Nanang lelah. Lelah Hayati Pak Nanang. Tadi sudah selesai Pak. Oh ya, baik Bapak Ibu, saya tutup ya Bapak Ibu ya, karena Pak Nanang suaranya nggak kelihatan, ini lelah Hayati memang kelihatannya. Baik Bapak Ibu, tetap semangat dan tetap happy bersama kami, jadi jangan sampai penugasan, kegiatan kita itu bikin stres, itu yang kami tidak inginkan. Baik Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di besok pagi, link Zoom-nya nanti akan kami sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat sore. Terima kasih Pak. Terima kasih sore semua. Terima kasih.